Rumah kecil di padang rumput. Bagian 3 bermalam di tengah padang sunyi. Pa menyiapkan tempat bermalam itu seperti biasanya. Mula-mula ia melepaskan pasangan Pet dan Patty. Kedua ekor kuda tersebut diikat dengan seutas tali yang panjang pada sebatang tonggak yang ditanam kuat-kuat di tanah. Dengan cara demikian keduanya dapat makan rumput sebanyak mereka mau sepanjang tali pengikat mereka mengizinkan. Tetapi agaknya kedua kuda ini tak terlalu memikirkan makanan. Yang mula-mula mereka kerjakan malahan berguling-gulingan di atas rumput. Mereka berguling-guling untuk menghilangkan rasa perih bekas abah-abah di punggung mereka. Sementara Pet dan Patty berguling-guling, Pa mencabuti rumput-rumput kecil yang berbentuk lingkaran. Di akar rumput-rumput yang hijau terdapat rumput-rumput mati yang kering. Dan ini sangat mudah terbakar. Bila api membakar sedikit saja rumput-rumput ini, kebakaran seluruh padang rumput pasti akan terjadi. Seluruh daerah akan jadi hitam oleh abu. Pa berkata, lebih baik lelah sedikit daripada kita mendapat banyak kesukaran nanti. Setelah seputar, daerah yang dipilihnya telah bersih dari rumput, Pa menumpuk sedikit rumput kering di tengah-tengah. Dari sungai ia membawa sepelukan ranting-ranting dan kayu kering. Berturut-turut ditumpuknya ranting kecil, ranting besar dan dahan-dahan mati. Lalu tumpukan rumput yang pertama tadi dinyalakannya. Api pun menari-nari gembira di tengah lingkaran tanah tak berumput itu. Tak dapat lagi menjalar keluar. Pa mengambil air dari sungai, sementara Mary dan Laura bantu Ma menyiapkan makan malam. Ma mengukur jumlah biji kopi yang dimasukkan ke dalam penggilingan kopi. Mary yang menggilingnya. Laura mengisi teko kopi dengan air yang dibawa oleh Pa, dan Ma yang meletakkan teko tersebut di atas bara api. Di atas api itu juga diletakkan Ma besi untuk memanggang roti. Sementara menunggu besi pemanggang panas, Ma membuat adonan dari tepung jagung, garam dan air. Adonan tadi dibentuknya menjadi beberapa potong kecil. Besi pemanggang diminyakinya dengan lemak, kulit babi, dan kue-kue tadi diletakkannya di atasnya. Setelah tutup besinya dipasang, Pa menaruh beberapa bongkah bara di atas tutup itu, sementara Ma memotong-motong daging babi yang sudah diasinkan. Potongan daging itu digoreng di tempat penggorengan yang disebut laba-laba. Sesungguhnya penggorengan biasa, hanya berkaki besi agar tidak dapat menyentuh bara hingga bentuknya mirip laba-laba. Air kopi mendidih, kue siap dan daging pun masak. Baunya sedap sekali hingga perut Laura terasa semakin lapar. Pa mendorong gerobak hingga mendekati api unggun. Pa dan Ma duduk di atas gerobak. Mary dan Laura di kayu tempat pasangan kuda. Masing-masing memegang piring seng, pisau baja dan garpu baja yang bertangkai tulang. Pa dan Ma masing-masing mempunyai sebuah cangkir seng. Bayi Kari juga punya, kecil sekali. Mary dan Laura hanya punya satu cangkir untuk berdua. Keduanya pun belum boleh minum kopi, air saja. Mereka baru boleh minum kopi setelah dewasa nanti. Sewaktu mereka makan, kegelapan makin menyelimuti padang rumput, merayap makin menyempitkan. Daerah yang disinai api unggun. Padang rumput yang luas itu kelam dan diam. Hanya angin yang bergerak perlahan-lahan, sembunyi-sembunyi di antara rumput-rumput tinggi. Dan di langit bintang-bintang besar tergantung rendah. Nyaman sekali rasanya berada di dekat api unggun di tengah kegelapan yang luas itu. Daging babi tadi kering dan gurih, kue jagungnya enak. Di dalam kegelapan, di balik gerobak, Pet dan Patty makan juga. Mereka menggigit putus rumput serta mengunyahnya dengan suara gemertak. Kita akan istirahat di tempat ini sehari atau 2 hari, kata Pa. Mungkin juga kita tinggal terus di sini. Tanahnya bagus, banyak kayu di lembah, banyak binatang buruan. Semua yang diperlukan ada. Bagaimana pendapatmu, Caroline? Kita bisa juga meneruskan perjalanan dan menderita lebih parah, sahut Ma. Betapapun keputusannya nanti, aku akan melihat-lihat dulu berkeling. Kata Pa, mungkin aku dapat memperoleh daging segar. Pa menyulut pipanya dengan bara api dan menjulurkan kakinya dengan enaknya. Bau tembakau, yang hangat bercampur dengan kehangatan api unggun. Mary menguap, meluncur dari kayu yang didudukinya ke rumput. Laura menguap juga. Ma cepat-cepat mencuci piring, plau, garpu dan cangkir. Bahkan serbet yang baru dipakai pun dicucinya. Juga pemanggang roti dan penggorengan. Tiba-tiba ia terdiam, mendengarkan. Dari kejauhan terdengar suara lolongan yang memilukan, mereka. Tetapi suara itu selalu membuat bulu kuduk Laura berdiri, semua tahu suara apa itu. Ma mengibaskan serbet yang baru dicucinya, dan pergi keluar jangkauan cahaya api untuk meletakkan
nya di rerumputan agar kering. Waktu ia kembali, Pa berkata, serigala. Mungkin setengah mil dari sini. Kalau ada kijang selalu ada serigala. Dulu, alangkah senangnya kalau. Lata menyelesaikan kalimatnya. Tetapi Laura tahu, alangkah senangnya kalau Jack ada di sini. Dulu waktu serigala-serigala melolong di rimba besar, Laura tahu bahwa Jack tak akan membiarkan mereka mengganggunya. Tenggorokannya terasa sesak, dan ia terpaksa berkejap-kejap agar air matanya tak keluar. Serigala yang tadi, atau mungkin kawannya, melolong lagi. Waktu untuk tidur bagi gadis-gadis cilik. Seru Ma dengan gembira. Mary berdiri dan berpaling agar Ma dapat membuka kancing gaunnya yang ada di punggung. Tetapi Laura melompat terkejut dan berdiri kaku. Dia melihat sesuatu. Jauh di kegelapan, jauh di luar jangkauan cahaya api, terlihat dua butir cahaya hijau bersinar dekat sekali ke tanah. Matal, keringat dingin Laura membersit, bulu kuduknya berdiri. Cahaya hijau itu bergerak. Satu padam, menyusul satunya. Kemudian dua-duanya bersinar terang, bergerak mendekat, bergerak cepat mendekat. Lihat, Pa, lihat. Seru Laura. Serigala. Tampaknya Pa tidak tergesa-gesa, tetapi sesungguhnya ia bergerak cepat sekali. Sekejap saja ia telah mengambil senapan dari dalam gerobak dan siap menembak kedua buah mata hijau itu. Mata tersebut berhenti, tak bergerak, agaknya mengawasi Pa. Pasti bukan serigala. Kecuali serigala gila, kata Pa. Ma mengangkat Mary ke dalam gerobak. Tetapi bukan, serigala gila juga bukan. Dengarkan kuda-kuda itu, kata Pa lagi. Pat dan Patty tenang-tenang saja mengunyah rumput. Kucing liar, bisik Ma, atau anjing hutan, kata Pa. Ia mengambil sebatang dahan, berteriak, dan melemparkan dahan tersebut. Mata tadi merendah, seakan pemiliknya akan melompat. Pa siap menarik picu senapan. Tetapi binatang itu tidak bergerak. Jangan, Charles, cegah Ma. Tetapi Pa telah berjalan maju ke arah mata hijau itu. Dan perlahan-lahan, mata itu pun maju mendekatinya dalam kegelapan. Laura kini dapat melihatnya dalam remang-remang cahaya api. Seekor binatang berkulit coklat berbelang-belang. Dan Pa berteriak, sementara Laura menjerit. Sesaat kemudian Laura telah bergelut dengan Jack yang melompat-lompat, terengah-engah dan menggeliat-liat. Jack menjilati mukanya, tangannya, dengan lidah basah. Laura tak dapat memegangnya. Dia melompat dan merenggutkan diri dari dekapan Laura. Lari ke Pa, lari ke Ma, dan kembali ke Laura lagi. Betul-betul tak kuduga, seru Pa. Aku juga, kata Ma, tapi apakah karena itu kau tidak bisa menahan diri hingga si bayi tak terbangun? Bayi Kari memang terbangun. Ma terpaksa menina bobokannya lagi. Jack tampaknya tak kekurangan suatu apa. Tetapi segera juga ia membaringkan diri di dekat Laura dan menghela napas panjang. Matanya merah kelelahan, dan bagian tubuhnya sebelah bawah tebal oleh lumpur kering. Ma memberinya kue jagung, tetapi Jack hanya menjilat kue tersebut dan mengibaskan ekornya dengan sopan. Ia terlalu lelah untuk makan. Berapa lama ia berenang, kata Pa, dan berapa jauh ia hanyut ke hilir. Kasihan memang, begitu. Kelelahan, setelah akhirnya ia dapat mencapai mereka. Laura mengiranya serigala, sedang Pa hampir saja menembaknya. Tetapi Jack pasti tahu bahwa itu semua hanya karena salah paham. Kau tahu, kami tidak bersungguh-sungguh bukan, Jack? Tanya Laura. Jack mengibaskan ekornya yang pendek itu. Ia tahu, sudah lewat waktu tidur. Pa merantai Pat dan Patty di kotak makanan di bagian belakang gerobak. Dari kotak itu mereka dapat makan jagung. Kari tidur kembali. Ma membantu Mary dan Laura menanggalkan pakaian. Kemudian Ma juga membantu mereka mengenakan gaun tidur yang panjang. Mereka bisa mengancingkan sendiri kancing leher baju gaun itu, serta mengikatkan tali kerudung untuk tidur di bawah dagu mereka. Di bawah gerobak, dengan kelelahan Jack berputar-putar dulu 3 kali sebelum mendapatkan tempat yang enak untuk tidur. Mary dan Laura mengucapkan doa, kemudian merangkak masuk ke dalam tempat tidur mereka yang kecil. Ma mencium mereka dengan selamat malam. Di balik kain kanvas, Pat dan Patty asyik memakan jagung mereka. Setiap kali, Patty mendengus untuk mengambil jagung dari dasar kotak. Dengus itu tepat di telinga Laura. Di rumput terdengar beberapa ekor binatang kecil berlarian ke sana kemari. Di pepohonan dekat sungai seekor burung hantu berseru, hu, hu, dan di suatu tempat yang agak jauh, seekor burung hantu lainnya menyahut, ho. Ho,
Jauh di padang serigala-serigala mulai melolong lagi. Di bawah gerobak, Jack menggeram dalam. Di dalam gerobak nyaman dan aman. Dari lubang bundar di ujung gerobak sebelah depan, bintang-bintang tampak penuh sesak, cemerlang bercahaya. Pa dapat meraih mereka dengan mudah, pikir Laura. Kalau saja Pa mau mengambilkan sebuah yang terbesar dari benang tempatnya bergantung di langit dan memberikannya padanya. Laura terbangun. Dia tidak mengantuk sama sekali. Ada yang membuatnya terkejut. Bintang terbesar itu berkedip padanya. Tak tahu ia bagaimana ia tertidur lagi. Tahu-tahu ia bangun, dari hari telah pagi.